ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan neurobehavioral yang umum terjadi pada anak-anak. Gejalanya meliputi kesulitan berkonsentrasi, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Penyakit ini dapat berlanjut hingga masa dewasa dan memengaruhi fungsi sosial, akademik, dan pekerjaan seseorang. Gejala utama ADHD dapat diturunkan secara genetik dan meliputi kesulitan memperhatikan detail, hiperaktivitas, impulsivitas, kesulitan mengatur emosi, serta kesulitan mempertahankan perhatian dalam tugas-tugas yang membutuhkan fokus. ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder memiliki 3 jenis utama yang dapat mempengaruhi individu secara berbeda. 1. ADHD tipe kombinasi. Jenis ini adalah kombinasi dari gejala hiperaktif impulsif dan tidak terfokus. Individu dengan tipe ini mungkin mengalami kesulitan memperhatikan detail, hiperaktivitas, impulsivitas, dan kesulitan mempertahankan perhatian dalam tugas-tugas yang membutuhkan fokus. Mereka cenderung tergesa-gesa dan sulit mengontrol impulsivitas mereka. 2. ADHD tipe hiperaktif impulsif. Pada jenis ini, gejala hiperaktif impulsif lebih dominan. Individu dengan tipe ini cenderung sangat hiperaktif, sulit diam, dan sering melakukan tindakan impulsif tanpa memikirkan konsekuensinya. Mereka mungkin sulit menunggu giliran dan bereaksi secara spontan tanpa pertimbangan yang matang. 3. ADHD tipe tidak terfokus. Pada jenis ini, gejala utama adalah kesulitan memperhatikan detail dan mempertahankan fokus. Individu dengan tipe ini sering terlihat lalai, sulit mengikuti instruksi, dan mudah teralihkan. Mereka mungkin tampak melamun atau kehilangan minat dengan cepat pada aktivitas yang membutuhkan konsentrasi yang lebih lama. Penyebab ADHD belum sepenuhnya dipahami, tetapi beberapa faktor yang berkontribusi termasuk faktor genetik, lingkungan, dan perkembangan otak. 1. Faktor genetik. Penelitian menunjukkan bahwa ADHD cenderung terjadi dalam keluarga, menunjukkan adanya faktor genetik yang memainkan peran. Anak-anak yang memiliki anggota keluarga dengan ADHD memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan gangguan tersebut. Beberapa gen tertentu juga telah dikaitkan dengan risiko ADHD. 2. Faktor lingkungan. Paparan zat beracun selama kehamilan seperti merokok, minum alkohol, atau terpapar timbal dapat meningkatkan risiko perkembangan ADHD pada anak. Faktor lingkungan lainnya seperti polusi udara, gizi yang buruk, dan stres pada masa perkembangan juga dapat berkontribusi terhadap perkembangan ADHD. 3. Perkembangan otak. Penelitian neurologis menunjukkan bahwa ADHD dapat terkait dengan perbedaan dalam struktur dan fungsi otak. Bagian otak yang terlibat dalam pengaturan perhatian, impulsivitas, dan kontrol diri mungkin mengalami ketidakseimbangan pada individu dengan ADHD. Gangguan dalam neurotransmitter otak seperti dopamin dan norepinefrin juga dikaitkan dengan ADHD. Meskipun faktor-faktor ini dapat berkontribusi pada perkembangan ADHD, penting untuk diingat bahwa gangguan ini kompleks dan multifaktorial. Kombinasi dari faktor genetik, lingkungan, dan neurobiologis berperan dalam munculnya ADHD. Diagnosis yang tepat dan intervensi yang sesuai dapat membantu individu dengan ADHD mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Swamedikasi untuk ADHD, seperti penggunaan obat-obatan tanpa pengawasan medis, dapat memiliki konsekuensi yang serius dan tidak disarankan. Pengobatan ADHD harus dilakukan di bawah pengawasan dokter yang berkualifikasi untuk memastikan pengobatan yang tepat dan aman. Swamedikasi ADHD dengan obat-obatan stimulan seperti metilfenidat atau amfetamin dapat berbahaya karena dosis yang tidak tepat dapat menyebabkan efek samping yang merugikan. Selain itu, penggunaan obat-obatan stimulan tanpa resep dapat menjadi kecanduan dan menyebabkan penyalahgunaan zat. Sebagai gantinya, pengobatan ADHD yang efektif melibatkan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi. Ini termasuk terapi perilaku, pendidikan, dukungan keluarga, dan jika diperlukan, penggunaan obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, terapi perilaku, seperti terapi perilaku kognitif. Terapi bermain.
atau pelatihan keterampilan sosial dapat membantu individu dengan ADHD mengembangkan strategi untuk mengelola gejala mereka sehari-hari. Penting untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental atau dokter spesialis ADHD untuk mendapatkan diagnosis yang akurat dan rencana pengobatan yang sesuai. Soal medikasi dapat berisiko dan tidak efektif dalam mengelola ADHD. Dengan bantuan yang tepat, individu dengan ADHD dapat belajar cara mengelola gejala mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka.